izin pada tim penguji Ketua Prodi dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala mengajak kita secara bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai tanda bahwa ujian gagasan disertasi atas nama Muhammad Yusuf Usman dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 1 menit lagi jam 8.30. Ya, Assalamualaikum Prof. Riddan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Prof. Haidar. Waalaikumsalam. Pasti Prof. Ya. Riddan. Ya, waalaikumsalam Masih. warahmatullahi wabarakatuh. Produksi sudah siap, kita menunggu. Saya cek lagi satu kesiapan dari penguji. Saya kira sudah memenuhi syarat juga, quorum sudah 3. Ya, Ya. kita bisa memulai. Maaf, saya mengambil kendali proses ini ya dengan segala hormat, karena artinya saya coba sedikit tarik kewenangannya Ketua Prodi untuk kali ini. Siap. Nanti berikut kita limpahkan kembali. Kita memulai. Prof. Haidar ya, kita mulai ya. Siap. Pasti. Tidak apa-apa kok saya mengambil alih kewenangannya Pak Ketua Prodi untuk hari ini. Saya ini Ya, silakan. Sebuah kehormatan. Nanti saya kembalikan kewenangan ini. Siap Pak Yusuf? Siap, Prof. Bisa sebelum kita memulai, mohon di-share screen dulu supaya kita cek karena jaringannya sudah bagus. Baik. Oke, mantap. Bisa ditutup kembali? Sudah? Oke. Ya, izin Pak Ketua Prodi ya. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan tentu kesejahteraan kita berharap menyertai kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Hari ini adalah hari yang berbahagia. Di masih pagi hari ini kita mencoba memberi kebermanaan terhadap proses perjalanan pendoktoran. Yang kali ini yang kita hadirkan dalam ujian ide gagasan disertasi. Atau lebih sederhana kita sebut dengan prelum lisan. Atas nama mahasiswa kita yang bernama Muhammad Yusuf Usman, angkatan 2020, telah memenuhi syarat karena telah lulus ujian prelum tulis. Persyaratan itu menjadi dasar sehingga dihadirkan sebagai dalam mengikuti ujian gagasan disertasi. Dengan gagasan yang coba diusung, kalau disimpul menjadi sebuah topik, ya meskipun itu belum judul lah, itu judul gagasan, kontribusi penyedia jasa transportasi online berbasis aplikasi terhadap pelayanan publik pada sektor transportasi di Kota Makassar. Itu idenya. Nah, oleh karena itu semuanya sudah siap. Izin pada tim penguji Ketua Prodi dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala mengajak kita secara bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai tanda bahwa ujian gagasan disertasi atas nama Muhammad Yusuf Usman dimulai. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini adalah gagasan, kita hanya menggeledah gagasan mahasiswa.
gagasan. Bahwa gagasan ini belum seutuhnya untuk layak teliti, itu dimaklumi. Karena yang namanya gagasan. Ketika gagasan ini mengantarkan nanti Pak Yusuf Usman ini untuk dinyatakan lulus, maka saatnya diformulasilah gagasan ini menjadi proposal yang tentu harus operasional, memenuhi syarat-syarat untuk layak teliti. Dan pada saat yang bersamaan, Pak Yusuf akan diubah statusnya dari mahasiswa menjadi kandidat. Dan ketika memperoleh status kandidat itu, maka ada hak yang melekat pada Pak Yusuf, adalah hak didampingi oleh dua malaikat, yaitu promotor dan kopromotor, untuk bersama-sama mendampingi dan mengantarkan Pak Yusuf untuk menjadi doktor. Nah, jadi hari ini adalah geledah gagasan. Tentu kita harus mau tahu ke arah mana gagasan itu diarahkan oleh yang bersangkutan, karena kewenangan ini adalah kewenangan pada Pak Yusuf. Oleh karena itu, nanti ada 15 menit waktu yang diberikan kepada Muhammad Yusuf Usman untuk mempresentasikan gagasan itu, meyakinkan kepada kita semua tentang gagasan itu, dan setelah itu ada beberapa menit kita berbagi, karena waktu hari ini sangat kasih, berbagi waktu untuk menggeledah gagasan itu oleh tim penelaah. Dan di akhir ujungnya, saatnya kita mengambil keputusan untuk menentukan status apakah Muhammad Yusuf Usman hari ini kita ubah statusnya dari mahasiswa menjadi kandidat dokter. Oke, itu sedikit penjelasan untuk mengurai dan memberi kejelasan, meskipun sebenarnya peristiwa ini adalah bukan peristiwa baru bagi kita, tapi tidak ada salahnya mengulang sesuatu kebaikan. Hafal kaji karena diulang, hafal jalan karena ditempuh. Ya, itu yang filosofinya, supaya kita lebih efisien. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua Prodi dan tim penguji yang lain, singkatlah kita sama-sama memberi kesempatan pada Muhammad Yusuf Usman untuk presentasikan gagasan disertasi. Dengan segala hormat, disilakan. Baik, terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semua. Yang terhormat pimpinan sidang Mahathir Pelajar, Bapak Dr. Sulaiman Samad, MSI, Maha Guru dan Maha Terpelajar Profesor Dr. Rifdan, MSI, Maha Guru dan Maha Terpelajar Profesor Dr. Haidar Akib, MSI, Maha Guru dan Maha Terpelajar Profesor Dr. Manan Sailan, MSI, yang saat ini berada di Makassar. Alhamdulillah, izinkan kami untuk menyampaikan gagasan awal terkait dengan program Pasca Sarjana yang kami laksanakan hari ini. Judul gagasan yang akan kami angkat adalah kontribusi penyedia jasa transportasi online berbasis aplikasi terhadap pelayanan publik pada sektor transportasi di Kota Makassar. Berangkat dari latar belakang bahwa kontribusi transportasi online di Indonesia, ada fenomena perkembangan teknologi informasi yang tidak terpisah dari perkembangan teknologi informasi yang bersifat destruktif, yang tentunya melahirkan banyak aplikasi yang bermunculan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Termasuk hadirnya jasa transportasi online yang saat ini berkembang pesat di Indonesia, yang memberikan banyak kontribusi dan tentunya di beberapa sektor di Indonesia. Di antaranya adalah kontribusi terhadap perekonomian nasional, kontribusi terhadap mitra UMKM, dan kontribusi terhadap mitra pengemudi. Dari data yang kami miliki, bahwa di Indonesia saat ini kami melihat salah satu penyedia jasa dalam sektor ini adalah Gojek, yang merupakan trademark dari perusahaan swasta, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Bahwa Gojek merupakan salah satu unicorn yang paling populer di Indonesia saat ini. Hal ini didasari dan dilihat dari tingginya daya serap masyarakat.
Penawaran produk yang terus berkembang serta jangkauan yang luas menjadikan Gojek semakin diminati. Perusahaan swasta yang inti bisnisnya semulanya berorientasi kepada penyedia layanan transportasi daring yang dikenal dengan sebutan ride hailing kini mulai menjangkau beberapa lini bisnis. Kemudian yang kami sampaikan dari data hasil riset Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 2019 tanggal 21 Maret menyampaikan bahwa sekitar 44,2 triliun kontribusi PT Gojek Indonesia kepada pemerintah yang meliputi beberapa tenan yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah adanya aplikasi GoRide, kemudian aplikasi GoSend, kemudian aplikasi GoLive, dan tentunya juga aplikasi GoCar. Ini menyumbangkan sekitar 44,2 triliun kontribusi terhadap negara. Selain perkembangan ataupun memberikan kontribusi di sisi yang lain adalah dari mitra pengemudi. Di mitra pengemudi, kemudian konsumen itu sendiri, dan juga mitra UMKM. Pada perekonomian nasional, ada 8,2 triliun per tahun yang diberikan, disumbangkan oleh PT Gojek ini kepada negara. Kemudian mitra pengemudi sendiri, ini sekitar 1,7 triliun. Kemudian mitra UMKM sendiri berkontribusi 1,7 triliun per tahun melalui penghasilan mitra UMKM. Selain itu juga terdapat 75% mengurangi tekanan pengangguran yang ada. Bahwa data yang kami miliki saat ini di Kota Makassar ada sekitar 8 ribuan jumlah mitra Gojek itu sendiri. Kemudian dari latar belakang permasalahan yang coba kami angkat tersebut adalah kami coba merangkumkan ke dalam tiga persoalan atau tiga permasalahannya. Yang pertama adalah bagaimana kontribusi penyedia jasa transportasi online dalam memberikan pelayanan publik di bidang transportasi di Kota Makassar. Kemudian yang kedua, apa faktor determinan interaksi transportasi online dan pemerintah dalam menjamin pelayanan publik di Kota Makassar. Yang ketiga, bagaimana model interaksi sinergitas antara transportasi online dengan pemerintah Kota Makassar di bidang transportasi. Tujuan penelitian yang pertama adalah kami mengkaji, menemukan, dan menjelaskan kontribusi penyedia jasa transportasi online dalam memberikan pelayanan publik di bidang transportasi di Kota Makassar. Yang kedua, mengkaji dan menemukan dan menjelaskan faktor determinan interaksi transportasi online dan pemerintah dalam menjamin pelayanan publik di Kota Makassar. Tiga, mengkaji dan menemukan dan menjelaskan model sinergitas antara penyedia jasa transportasi online dengan pemerintah Kota Makassar dalam memberikan pelayanan publik di bidang transportasi. Adapun tujuan penelitian, manfaat penelitian sendiri yang pertama adalah hasil manfaat penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan pelayanan publik bidang transportasi di Kota Makassar. Yang pertama, manfaat teoritis pertama, yakni hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi upaya pemerintah Kota Makassar dalam memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada bidang transportasi. Manfaat teoritis kedua, praktis juga bagi pihak swasta untuk meningkatkan kontribusi tidak hanya pada masyarakat tetapi juga pada pemerintah Kota Makassar. Yang ketiga, manfaat praktis pertama, penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah Kota Makassar dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas pada masyarakat Kota Makassar di bidang transportasi. Manfaat praktis kedua, berguna dalam menyusun konsep sinergitas antara pemerintah Kota Makassar dan penyedia jasa transportasi online untuk membangun sinergitas, menerapkan pelayanan publik yang berkualitas di bidang transportasi. Di kajian teori, yang pertama, kajian teori yang kami ambil adalah kajian pelayanan publik. Pelayanan publik mulai dari pengertian pelayanan publik itu sendiri, hakikat pelayanan publik, asas-asas pelayanan publik, kelompok pelayanan publik, kemudian penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi prinsip pelayanan publik, standar pelayanan publik, pola penyelenggaraan pelayanan publik, biaya pelayanan publik, tingkat kepuasan pelayanan publik.
Kemudian membangun pelayanan publik yang berpihak kepada rakyat. Yang ketujuh adalah manajemen kolaboratif, kemitraan antara pemerintah dan non-pemerintah dalam pelayanan publik. Kemudian kajian teori konsep jasa, dimulai dari definisi jasa itu sendiri, kemudian klasifikasi jasa, karakteristik jasa, orientasi layanan atau service orientation, kemudian peranan pelanggan dan karyawan dalam sistem jasa. Kemudian yang ketiga adalah good governance. Yang pertama adalah konsep good governance. Kedua, pelayanan publik dalam konsep good governance. Tiga, e-government dalam pelayanan publik. Keempat, good governance dan asas-asas umum pemerintah yang baik. Di dalam kerangka konseptual, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis model implementasi public-private partnership dari Esafas. Kemudian kami beranjak ke metode penelitian. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang berusaha untuk mendeskripsikan gambaran yang senyatanya pelayanan publik, jasa transportasi online berbasis aplikasi di Kota Makassar, yakni Silalai 2012, menjelaskan bahwa data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi. Yang kami ingin sampaikan di sini adalah terkait fenomena-fenomena yang terjadi dengan adanya kontribusi penyedia jasa transportasi, bahwa jasa transportasi online ini berbasis aplikasi. Tentunya diadop atau digunakan oleh Gojek trademark dari perusahaan swasta, kemudian ada peranan teknologi informasi di situ, kemudian tentunya memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik ini sendiri yang punya kewenangan secara otoritas lokasi adalah pemerintah. Tentunya pelayanan publik ini diberikan kepada masyarakat dan negara. Harapannya adalah pelayanan diberikan itu prima. Ketika pelayanan itu prima, maka akan berdampak nyata terhadap perekonomian nasional. Contoh di data awal kami sampaikan bahwa 44,2 triliun penghasilan kontribusi dari Gojek ini kepada negara. Kemudian tentunya pelayanan prima ini berdampak kepada konsumen, yakni masyarakat yang merasakan bagaimana sentuhan Gojek ini dirasakan. Kemudian dari pelayanan prima tersebut juga berdampak kepada mitra pengemudi. Mitra pengemudi menghasilkan pendapatan sehingga taraf hidupnya menjadi lebih baik. Kualitas hidup menjadi lebih baik, termasuk juga pelaku UMKM. Kami melihat sedikit, Prof, bahwa ada peningkatan kualitas hidup yang sangat signifikan terhadap mitra Gojek ini sendiri. Dari data yang kami dapatkan bahwa 77% latar belakang dari pengemudi ini adalah yang berumur 20 sampai dengan 39 tahun. 8% yang lulusan perguruan tinggi. Kemudian 67% mereka semua memiliki keluarga. Dan sangat berdampak kepada peningkatan kualitas hidup mereka. Selain itu adalah pelaku UMKM sendiri. Di sini kami melihat ada gap antara hukum dan pelaksanaan jasa transportasi online ini sendiri. Kami melihat seperti ini, Prof, bahwa saat ini PT Gojek Indonesia ini tidak memiliki ataupun kita tidak bisa mengawasi seperti apa bentuk pengawasan yang dapat kita berikan terhadap layanan yang diberikan. Layanan diberikan mungkin kalau kami dulu punya pengalaman selaku praktisi ketika berdinas di Kasalantas Polrestabes Makassar, kami melihat bahwa Gojek ketika masyarakat ini mau komplain, masyarakat tidak bisa komplain secara langsung. Ya. Kami punya gagasan bahwa ini bisa kita buat terobosan luar biasa dengan memberikan ataupun Gojek ini harus berplat kuning, karena sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa ketika suatu kendaraan digunakan untuk dimanfaatkan, memberikan jasa kepada orang lain dengan balasan imbalan jasa, tentunya ini harus dikhususkan tersendiri untuk identitasnya.
Itu juga mungkin bisa dijadikan terobosan kami untuk menjadikan Gojek ini yang tidak sedikit jumlahnya untuk menjadi salah satu sumber PAD dari pemerintah Kota Makassar. Ya. Demikian Prof yang kami sampaikan, Prof. Terima kasih. Ya, makasih. Mohon perkenan untuk menutup. Ya, harus menyudahi karena waktunya sudah selesai. Justru closing statement tadi itu sebenarnya lebih menyentuh. Jadi Pak Yusuf ini ketika dipandu dengan slide justru terbata-bata. Jadi yang terakhir itu sebagai ide Bapak mengatakan bahwa tanggung jawab pelayanan publik mestinya ada pada pemerintah. Mensejahterakan masyarakat juga ada pada pemerintah. Menggerakkan ekonomi berbagai sektor, kan begitu? Juga ada tanggung jawab pemerintah. Tapi kok ini ada penyedia jasa yang bernama Gojek dengan segala varian-varian layanannya, itu justru lebih mengambil alih tanggung jawab pemerintah. Nah, ini kan persoalan gini kan, persoalan gini. Ke depan pemerintah bisa, ya gitu.